Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang cara aman menggunakan listrik. Ya, anak-anak perlu tahu cara aman dalam menggunakan listrik karena memang setiap hari kita selalu menggunakan listrik dan selalu berhubungan dengan listrik ya dalam melakukan aktivitas, dan juga membuat poster tentang penggunaan listrik berdasarkan teks petunjuk. Nah, yang pertama, cara aman menggunakan listrik. Bisa kita lihat ya anak-anak. Ini di sini bisa kita lihat. Yang Bapak centang ini merupakan penggunaan listrik yang benar karena stop kontaknya masing-masing hanya di satu tempat, sedangkan yang di sebelahnya ini merupakan penggunaan stop kontak yang kurang tepat. Kadang-kadang boleh, cuma kalau setiap hari seperti ini bisa berbahaya untuk anak-anak, bisa jadi terjadi konslet dan bisa terjadi kebakaran. Oke, lanjutkan. Nah, kita harus gunakan listrik secara aman. Yang pertama, saat mau menggunakan peralatan yang berhubungan dengan listrik, itu tangan kita harus kering ya. Jadi tangan kita diusahakan harus kering, jangan sampai basah. Sebelum menyalakan atau mematikan saklar saat mau menghidupkan lampu, itu pastikan tangan kita harus sudah kering, karena kalau basah itu sangat bahaya sekali bagi kita. Bisa jadi kita yang tersetrum listrik atau malah jadi air yang tertinggal di saklar itu bisa mengakibatkan arus pendek dan bisa mengakibatkan kebakaran rumah. Kemudian tidak boleh menumpuk colokan. Memasang colokan sesuai dengan jumlahnya saja, karena juga bisa menimbulkan adanya konslet juga itu. Dan bahaya juga kalau semisal kita terkena konslet, itu bisa saja rumah kita terbakar atau malah kita yang tersengat aliran listrik. Kemudian berhati-hatilah, pastikan tangan kita juga kering sebelum memasukkan atau mencabut colokan dari stop kontak. Tetap pastikan tangan kering semua, jangan sampai ada yang basah. Dan yang terakhir, cabut semua colokan jika ingin keluar rumah. Jangan sampai saat kita mau keluar ingin pergi, itu di rumah colokan masih nempel di stop kontak semua. Karena pertama boros tentu saja, dan juga bisa jadi mengakibatkan adanya arus pendek yang bisa mengakibatkan kebakaran di rumah kita. Seperti itu cara untuk menggunakan listrik secara aman ya. Jadi harus kita biasakan ya, sebelum menggunakan listrik selalu pastikan tangan kita kering, tidak pernah menggunakan atau menumpuk colokan di satu tempat yang sama, dan berhati-hati saat mencolokkan steker atau colokan ke dalam stop kontak. Hati-hati, harus tangannya juga harus kering, dan saat kita pergi kita harus juga mencabut semua colokan sebelum kita keluar dari rumah. Itulah cara menggunakan listrik secara aman. Nah, karena kita sudah tahu cara menggunakan listrik secara aman, sekarang kita akan belajar membuat poster tentang penggunaan listrik yang aman. Nah, poster ini didasarkan dari teks petunjuk. Teks petunjuk anak-anak bisa lihat di halaman 62 ya. Di halaman 62 itu ada seperti teks petunjuk penggunaan
hemat listrik. Ya, di situ anak-anak nanti baca di halaman 62 untuk bisa membuat posternya. Bebas, anak-anak boleh berkreasi sebebas mungkin. Nah, Bapak di sini cuma akan akan menyampaikan kalau saat membuat poster itu, ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah tentukan tujuan poster. Jadi mau membuat poster itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk mengkampanyekan hemat listrik, apa untuk mengajak orang-orang untuk menghemat air dan sebagainya. Jadi harus ditentukan dulu tujuan membuat posternya. Kemudian membuat pesan yang ingin disampaikan. Contoh di halaman 62 di LKS tema 2 itu kan ada gambar matikan TV jika tidak ditonton. Nah, itu pesan yang disampaikan, itu tulisan itu digambarkan dengan ada seorang anak yang tidur di depan TV yang menyala. Nah, contohnya seperti itu juga. Pesannya yaitu tulisan itu tadi. Kemudian gunakan media yang tepat. Medianya itu bisa banyak, anak-anak, bisa baliho, spanduk, bisa jadi MMT, bisa jadi gambar-gambar yang terkadang ada di story WA atau di IG dan di banyak tempat. Nah, anak-anak, kalau anak-anak tugasnya nanti hanya cukup di kertas saja. Nah, bisa buku gambar atau kertas HVS, pokoknya di kertas saja yang mudah, ya, yang mudah carinya. Nah, poster ini juga kadang bisa kita temukan di berbagai tempat, ya, seperti tempat-tempat keramaian, terutama kayak di tempat wisata, pusat perbelanjaan, pasar, mall, supermarket. Kemudian di fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, terminal, stasiun kereta, bandara, dan banyak juga di pinggir-pinggir jalan raya yang sering digunakan oleh pejalan kaki ataupun yang menggunakan jalan, ya. Setelah kita menggunakan media yang tepat, gunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Contohnya seperti di halaman 62 itu tadi, hemat listrik yuk, terus matikan TV jika tidak ditonton, mari hemat listrik. Nah, seperti itu. Kalimatnya singkat, padat, jelas. Contohnya, tambahkan gambar yang menarik dan gunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu kayak ayo, mari, kemudian ya masih banyak lagi contohnya. Itu dua contoh yang Bapak bisa contohkan. Nah, ini contoh poster yang dibuat. Anak-anak boleh membuatnya seperti ini atau mau sekreasi anak-anak bebas, ya. Tidak harus seperti ini, tapi yang jelas seperti yang Bapak jelaskan tadi kan, ini pesannya, ya, pesan yang ingin disampaikan. Poster ini menyampaikan pesan tentang hemat energi. Nah, ini pesannya ini. Nah, ini gambar penunjangnya biar menarik gitu. Medianya di apa? Ini di kertas gambar itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Beberapa materi yang masih ada di LKS bisa anak-anak baca sendiri karena itu ada materi pengulangan dari pembelajaran yang lalu, ya. Jadi anak-anak bisa membaca sendiri. Oke, sekian dari Bapak. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.